Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Respianto. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2016731173115040 dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya yang akan menjelaskan mengenai laporan pekerjaan praktik saya, yaitu mengenai kolom di proyek pembangunan apartemen Cisauk. Yang dengan rekan saya dan nama saya Denny Frianto dengan nomor induk mahasiswa 20167311500021 akan menjelaskan laporan kerja praktik pekerjaan kolom proyek pembangunan apartemen Jasmine Park. Ya, untuk selanjutnya adalah tujuannya dilaksanakan kerja praktek ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi kurikulum sarjana teknik pada program studi teknik sipil, mengetahui proses pelaksanaan proyek konstruksi langsung di lapangan, mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah pada proses pelaksanaan yang sebenarnya di lapangan, mengidentifikasi proses pelaksanaan pada suatu proyek, yaitu proyek pembangunan apartemen pada umumnya, dan pekerjaan struktur kolom pada khususnya. Latar belakangnya adalah pembangunan gedung apartemen bertujuan untuk menyediakan sarana tempat hunian bagi masyarakat dan meningkatkan destinasi seperti di Kota Bogor, seperti menampung aktivitas bisnis maupun non-bisnis dalam rangka menyediakan fasilitas terhadap mobilitas bisnis yang tinggi. Untuk ruang lingkup pembahasannya adalah pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan selama 2 bulan dan dibatasi pada tinjauan pelaksanaan pekerjaan struktur kolomnya saja. Untuk peta lokasi akan dijelaskan oleh Saudara Dedi. Saudara Dedi, dipersilakan. Untuk selanjutnya peta lokasi ini bertempatan di Jalan Ibrahim Aji nomor 8 samping Komplek IBP nomor 2, Dramaga, Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16610. Adapun data umum proyek sebagai berikut. Nama proyek di sini adalah proyek gedung Jasmine Park Apartemen. Pemilik proyek atau owner PT Menara Terang Abadi. Konsultan struktur PT Cipta Sukses. Konsultan arsitektur PT Edra Cipta Mandiri. Konsultan ME PT Pasada. Lingkup pekerjaan umumnya yaitu struktur, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Luas bangunan 12.000 meter persegi dengan tinggi bangunan 47,35 meter. Jumlah kamar 1.500 unit dengan 12 lantai dan 1 rooftop. Nilai kontrak proyek tersebut adalah 244.388.421.787 rupiah. Dengan cara pembayaran monthly progress. Waktu pelaksanaan proyek ini yaitu 5 bulan, terhitung dari 30 Oktober 2018 sampai 15 Maret 2019. Jenis kontraknya yaitu lump sum, fixed price. Selanjutnya struktur organisasi proyek. PT Terang Menara Abadi sebagai owner, konsultannya PT Cipta Sukses Konsultan Cipta Sukses, PT Adi Persada Gedung sebagai pelaksana, PT Catur Bor Indonesia juga sebagai pelaksana, PT Edra Cipta Mandiri sebagai arsitektur, dan PT Pasada Konsultan ME sebagai konsultan. Selanjutnya peralatan dan material. Yang pertama ada truk mixer. Truk mixer ini untuk mengangkut beton siap pakai dari tempat pencampuran beton atau batching plant sampai ke lokasi pengecoran. Yang kedua adalah air compressor, yaitu alat penghasil udara bertekanan tinggi digunakan untuk membersihkan kotoran seperti debu, potongan benrat dan serat kayu yang dapat mengurangi mutu daya beton. Yang ketiga, concrete bucket. Kegunaannya adalah membantu pengecoran menjangkau ke lokasi yang berasal dari concrete mixer. Ya kan, bucket tersebut mempunyai kapasitas 0,8 meter kubik. Bucket dilengkapi dengan pipa tremi sehingga beton yang keluar tidak langsung jatuh
ke dalam backcasting kolom. Yang keempat ada bike cutter untuk diperlukan untuk pemotongan besi tulangan. Yang kelima ada travolas digunakan untuk menyambungkan logam atau besi. Yang keenam concrete vibrator merupakan salah satu penggetar mekanik yang digunakan untuk menggetarkan adukan beton yang belum mengeras dengan harapan menghilangkan rongga-rongga yang ada. Yang ketujuh, butt bender. Butt bender adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan tulangan seperti pembengkokan sengkangan, pembengkokan untuk sambungan kolom, juga pembengkokan tulangan balok dan plat. Yang kedelapan, loader pass adalah untuk menentukan elevasi atau pel untuk lantai, balok dan lain-lain yang membutuhkan elevasi berdasarkan gambar rencana. Yang kesembilan, total station untuk menentukan as kolom yang sudah direncanakan. Yang ke-10 yaitu tower crane. Fungsinya lebih dekat terhadap alat mobilitas vertikal dan horizontal yang aman, sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan struktur. Tower crane mampu menjangkau tempat yang jauh, mempunyai kapasitas angkut yang besar, dan dapat diatur mengikuti ketinggian bangunan. Selanjutnya bahan pendukung untuk pengecoran kolom. Yang pertama ada besi tulangan, yang kedua ready mix konkrit, yang ketiga semen, keempat kawat benrat, dan yang kelima tentunya ada air. Untuk selanjutnya metode pelaksanaan akan dilanjutkan oleh Saudara Maulana Rizvianto. Ya, terima kasih untuk Saudara Denny. Ya, saya lanjutkan mengenai metode pelaksanaan uji selam dan tes tekan beton. Yang pertama yaitu tes selam. Tes selam itu sebelum memasuki tempat kolom yang mau dicor, ada kalanya diuji tes selam. Diuji tes selam yaitu mengenai Abrams screw cut. Dengan itu dimasukkanlah material beton ke situ, lalu dikocok dengan besi panjang sebanyak 25 kali. Setelah itu dites dengan ketinggiannya 12+2 atau 12-2. Setelah dari situ dilakukannya benda uji. Benda uji itu diberi penomoran, yaitu kode 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Setelah itu dikeringkan di tempat yang lembab selama kurang lebih 24 jam. Lalu udah dikeringkan, dimasukkan ke mesin tes beton di Adimix. Dengan metode pelaksanaan pekerjaan beton, pengukuran dan marking di kolom itu ditentukan as kolomnya. Setelah ditentukan as kolom, yaitu yang kedua pengangkatan kolom. Habis setelah pengangkatan kolom dengan tower crane, setelah pengangkatan kolom dengan tower crane, di penyambungan pembesian kolom. Setelah penyambungan pembesian kolom, lalu dibuatnya sepatu kolom untuk selimut beton. Setelah itu dipasang beton decking untuk ukuran dari besi ulir ke beton decking. Beton decking gunanya untuk selimut beton. Habis dari situ pemasangan backcasting kolom dengan besi, dengan scaffolding dan pipa support untuk penyangga agar adonan beton tidak keluar, dan untuk itu untuk pengikatnya menggunakan klep. Setelah itu pengecoran kolom dilakukan. Sebelum pengecoran kolom dilakukan form checklist dulu untuk ini manajemen konstruksinya, atau sudah benar atau belum, atau sudah
sudah layak atau belum. Kalau sudah layak, maka dilakukan pengecoran. Setelah melakukan pengecoran, kolom tersebut sudah kering, lalu dilakukan pembongkaran backcasing kolom. Setelah pembukaan backcasing kolom, dilakukannya perawatan kolom dengan menyemprotkan curing agar beton tidak berrongga atau ada crack. Nah, sekian dari paparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.